Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara ayatan li ulil albab. Wassallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala tarki ma'siyatika wa a'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ya rabbana ala ta'atika. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika minaz zayg wad dhalal wal fisq innaka anta ala kulli syai'in qadir. Waghfirna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizqna tawbata qabla al-maut asyhadaka 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Ya kami cintai, ya kami muliakan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang-pejuang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, wabil khusus yang sangat kami cintai, yang kita cintai, guru kita semua, Abi Tengku Hasbi, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau kekuatan di dalam membimbing para santri dan membimbing umat, dan juga tidak lupa pengayom keamanan kota kita Bapak Kapolres. Dan semoga Allah senantiasa juga memberikan kepada beliau kekuatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau akan selalu membela keadilan dan kebenaran, membela kemuliaan, dan semua yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para alim ulama yang ada di sini yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Anda, wahai para ulama-ulama, kemudahan untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada umat ini, dan kemudahan kepada Anda para ulama untuk menyebarkan ilmu dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kepada Anda semua para ulama keistiqomahan dan ketulusan, dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada semua yang telah berjuang bersama kami khususnya ada di sini. Semoga Allah memberikan kepada Anda segala kebaikan, juga kepada keluarga Anda, dan juga kepada siapapun yang bersama Anda. Dan semoga itu kebaikan yang tidak pernah terputus, hingga kelak di saat kita menghadap kepada Allah akan terus mengalir kebaikan itu di saat kita berada di alam barzah, dan akan kita ketemui lagi kebaikan itu di saat kita berada di padang mahsyar, hingga kelak di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tahun baru, karena ini adalah komunitas ahli sunnati wal jamaati, ahli Islam, kaum muslimin. Berbicara tahun hijriah adalah berbicara tentang akidah. Tapi sebelum kita bicarakan tentang hubungan akidah dengan tahun baru, hijriah dan bulan Muharram, ada satu hal yang harus kita pahami bersama bergantinya hari ke hari, bergantinya minggu ke minggu, dan bergantinya bulan ke bulan, bergantinya tahun ke tahun.
Jangan sampai bergantinya hari ke hari atau minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun hanya kita lihat sebagai pergantian yang tidak membuat kita berubah. Pekerjaan kita bukan nunggu mentari terbit kemudian kita menanti maka mentari terbenam, kemudian kita menanti esok hari itu terbit lagi, bukan itu. Dan terbitnya matahari bukan untuk kita tunggu, terbenamnya bukan untuk kita tunggu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah menjadikan langit dan bumi, kemudian apa yang kita saksikan dari pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda kebesaran untuk kita berpikir merenung bagi orang-orang yang cerdas yang berpikir. Di balik bergantinya hari ke hari dan seterusnya harus dan kita berpikir merenung, dan renungan itu tidak kita kembalikan kepada mentari. Kalau mentari sudah ribuan tahun terbit dan ribuan kali terbenam, jutaan kali terbenam, rembulan pun demikian. Dan bumi, matahari, rembulan, planet semua mengikuti garis edarnya ribuan tahun sudah. Akan tapi menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal dan berpikir. Maknanya apa? Untuk kita menengok diri kita sendiri, melihat kita belajar dari bergantinya hari, apa sih yang harus kita pahami tentang diri kita bersama bergantinya hari, dan apa yang kita bisa pahami untuk diri kita bersama bergantinya tahun. Yang harus kita ketahui bahwa bersama bergantinya hari dan bersama bergantinya minggu dan bersama bergantinya bulan dan bersama bergantinya tahun, ketahuilah itu artinya bahwa kubur kita sudah semakin dekat. Kesempatan kita untuk bertobat semakin berkurang. Kesempatan kita untuk taat pun semakin berkurang. Dan harus kita sadar, harus kita hidupkan hati kita. Sayyidina Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir shalah." Jika engkau berada di sore hari, jangan menanti pagi, karena belum tentu pagi ada untukmu. Akan tapi lakukanlah di sore itu yang paling bermanfaat untukmu, seolah-olah kau tidak akan menemui pagi lagi. Dan hari ini adalah untukmu dan hari esok belum tentu untukmu. Apa yang kita harus lakukan saat ini? Yang punya jabatan hari ini, dan jabatan hari inilah untukmu, belum tentu esok hari adalah untukmu. Dan terus semuanya harus berpikir seperti itu. Kita saat ini berlomba dengan malaikat Israel. Jangan sampai kita belum punya amal didahului oleh malaikat Israel. Bergantinya tahun artinya semakin dekat langkah-langkah malaikat Israel menuju kita. Dan ketahuilah, di antara kita ini bermacam-macam tentang kain kafannya. Ada di antara kita ini kain kafannya belum ditanam. Ada di antara kita kain kafannya yang kapasnya sudah mulai berbunga. Ada di antara kita yang sudah mulai dipanen. Ada di antara kita kain kafan yang sudah dipintal. Ada di antara kita yang kain kafannya sudah dikirim ke toko terdekat. Bahkan ada di antara kita yang kain kafannya sudah digunting. Bahkan ada saat ini yang kain kafannya sudah dikenakan dan akan dikirimkan ke liang lahat. Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan. Maka dengan inilah semua yang sadar, hai orang kaya, hai orang yang berilmu, hai orang yang punya jabatan, hai siapapun yang Allah beri kenikmatan, gunakan semuanya itu adalah untuk berbekal di saat ajal itu tiba. Hari inilah waktu kita untuk berjuang. Jangan tunda esok hari. Yang punya jabatan hari ini, jabatan Anda pun ada batasannya. Yang punya jabatan ada batasannya. Di saat kau menjabat hari ini, jika tidak engkau menggunakan untuk menampung gelap di akhirat, giliran sudah turun dari jabatannya sudah bingung, tidak bisa berbuat baik yang banyak.
Yang punya kekayaan kaya pun kadang tidak abadi. Kaya pun kadang berakhir dalam waktu singkat. Dan sebaliknya apapun yang kita kumpulkan dari dunia dan kekayaan ini, ketahuilah kalau tidak ia meninggalkan kita, maka kekayaan itu pun akan kita tinggalkan. Dan pahamlah maknanya. Apa yang kita sudah perbuat dengan kekayaan dan harta kita. Yang punya ilmu pun demikian. Jika kita tidak mengamalkan ilmu, tidak memberikan contoh saat ini, kapan lagi kita akan memberikan contoh dan memberikan ilmu? Kalau setelah ajal tiba, tidak ada arti daripada ilmu itu semuanya jika tidak kita berikan kepada orang lain. Dan semuanya harus berpikir untuk demikian. Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan tentang bergantinya tahun ini, bergantinya bulan ini. Semoga Allah manjakan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Tapi pun demikian, ya setiap hari kita berdoa dan memohon kepada Allah agar panjang umur, akan tapi umur pun ada batasnya. Mau tidak mau kita harus masuki dan lahat itu dan sadari makna ini agar kita semakin giat mendekatkan diri kepada Allah. Wahai orang kaya, wahai orang yang punya jabatan, wahai orang yang punya ilmu, dan siapapun yang mendengar suara ini, ketahuilah yang lahat adalah kubur. Alam barzakh adalah alam yang harus kita lewati. Antara alam dunia dengan alam akhirat adalah alam barzakh. Siapapun harus melewati alam tersebut. Dan yang dibutuhkan di situ adalah amal baik saat kita di dunia. Dan jangan sampai kita menuju alam tersebut dengan membawa dosa-dosa. Saat inilah kita perlu mohon ampun. Jangan menunda esok hari permohonan ampun saat ini. Semampu kita untuk senantiasa mohon ampun, beristighfar kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu, untuk dibarengi dan seharusnya dibarengi dengan tetesan air mata di saat kita sendiri, dan terus mengingat kekurangan-kekurangan kita. Kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga di saat malaikat Israel datang, kita sudah tidak punya dosa. Dan sungguh Allah Maha Luas dengan pengampunannya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Permasalahan kita adalah lalai dan lupa. Seolah-olah kita seperti orang yang tidak pernah punya dosa sehingga istighfar pun jarang. Seolah kita sudah punya surga sehingga yang namanya ibadah pun jarang kita lakukan. Ayo, bergantian tahun ini kita jadikan saat untuk kita mengevaluasi, koreksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada masa lalu. Jika kebaikan sudah kita lakukan masa lalu, bersyukurlah kepada Allah, semoga Allah menambah dengan kebaikan yang lain. Dan jika itu kekurangan pada masa yang lalu, semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, dan jangan sampai itu nanti datang di akhirat, datang di alam barzakh. Kesalahan-kesalahan itu semoga dihapus oleh Allah di saat kita di dunia, sebelum kita dicabut nyawa kita. Ini adalah mungkin renungan sesaat tentang bagaimana bergantinya tahun, bagaimana renungan kita di saat bergantinya tahun. Kemudian hal yang terpenting bersama bergantinya tahun Hijriah, ada makna yang luar biasa. Makna sambung dengan Nabi SAW. Memang Nabi Muhammad hijrah bukan di bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah itu adalah di bulan Maulid Nabi SAW. Nabi lahir di bulan Maulid, Nabi hijrah di bulan Maulid, Nabi wafat di bulan Maulid. Begitulah ada riwayat. Akan tapi tahun Hijriah ini dikukuhkan adalah bukan pada zaman Nabi, tapi pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Memang namanya Safar Muharram dan Muharram Safar dan seterusnya sudah ada pada zaman dahulu. Akan tapi hitungan sampai 1437 itu dimulai dari masa kekhilafahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan tujuannya adalah sangat jelas, agar umat Islam punya ciri khas, tidak mengikuti tahunnya orang lain, tidak ikut-ikutan dengan budaya orang di luar Islam, sehingga punya penampilan khusus yang lebih ramah berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Dan ingat, Nabi pernah mengingatkan dalam hadis sahih, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin aw dira'an bi dira'in hatta law salaku hujra dabbin lasalaktumuhu. Awas, suatu ketika nanti ada sekelompok hamba-hamba Allah yang lemah iman. Dia itu kerjanya adalah ikuti orang di luar Islam.
Dan cara mengikutinya adalah tidak spontan, tapi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai dikatakan shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal. Mengikuti budaya dan cara hidupnya orang luar Islam, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai kalian. Begitu tidak punyanya pendirian dia itu, tidak punya pendirian, begitu lemahnya pendiriannya hingga kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, orang di luar Islam itu, dari Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya, budaya-budaya kafir itu, kalau orang-orang itu masuk lubang biawak, yang orang tahu bahasanya lubang biawak itu berkelok-kelok dalam tanah. Kalau seandainya ada orang di luar Islam itu dengan budaya dan gaya dan cara hidupnya itu mereka masuk ke lubang biawak, bisanya orang Islam yang lemah iman dan lemah pendirian itu pun akan mengikuti masuk ke lubang biawak. Dan terbukti hari ini tidak mudah mengikut beliau kepada orang di luar Islam. Tergeser, terdesak, terjajah budaya-budaya kita, kebiasaan anak-anak kita, Masya Allah. Dan harus kita kembalikan dengan bermacam-macam cara. Mulai dari menanamkan keyakinan kita tidak boleh mengikuti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai satu kaum adalah termasuk bersama mereka. Ada budaya-budaya, termasuk berkenaan dengan tahun baru. Kita sudah punya tahun baru Hijriah. Dan awas, jangan sampai kita ikut merayakan tahun baru Masehi. Karena di situ ada budaya. Kalau tahun sebagai tahun dan hari sebagai hari tidak punya masalah, akan tapi kebiasaan orang di luar Islam melakukan satu kegiatan di hari itulah yang menjadi kita tidak boleh mengikuti mereka. Tahun baru Masehi harus kita tutup dengan tahun baru Hijriah. Artinya kita dengan merayakan tahun baru Hijriah, maka sambil kita ingatkan agar anak-anak kita tidak ikut budaya mengikuti tahun baru Masehi. Dan memang kalau sudah orang lemah pendirian dan lemah semangat tadi, kayak sebagian daripada kita, itu mudah mengikuti. Ada bangsa-bangsa yang lain tidak selemah kita. Kalau kita pergi ke Cina sana misalnya, mereka punya hari raya Cina, tapi mereka tidak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Mereka merayakan tahun baru Cina, tidak pernah merayakan tahun baru Hijriah. Tapi kita merayakan malah tahun baru Hijriah jarang dirayakan, tapi kita merayakan semua tahun baru milik orang lain. Nah, ini kemudian kita mudah mengikuti dalam hal ini. Di negeri-negeri yang lain tidak ada. Mereka punya tahun baru bangsanya sendiri yang mereka besarkan. Tidak mudah mengikuti tahun baru yang orang lain. Ya. Ini menunjukkan kalau kita lemah pendirian. Dan jangan dianggap sepele ini masalah. Pergeseran nilai iman itu perlahan. Sampai Nabi menggambarkan kita mengikuti mereka itu adalah shibran bishibrin, sedikit demi sedikit sampai nanti ke cara hidup dan anak-anak. Dan anak-anak. Anak-anak kita kaum muslimin dan bagaimana dan mereka. Mungkin Anda masih di negeri yang aman-aman saja. Akan tapi lihat di kota-kota yang lain, anaknya Pak Haji sudah tidak ketahuan lagi kalau itu anaknya Pak Haji. Tidak tahu itu bajunya siapa yang dipakai. Bukan bajunya Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan baju yang senangi Rasulullah SAW. Dan yang bermacam-macam biru siapa itu? Itulah mengikuti cara berpakaiannya meniru. Hiburan pun mengadakan acara pengantin pun di Jawa sana. Macam-macam bukan gayanya orang Islam. Pengantin, acara pengantin, segala macam sudah kegiatan-kegiatan syukuran dan sebagainya. Ikuti budaya-budaya yang disaksikan di televisi melalui film-film dan seterusnya. Pergeseran nilai. Makanya sebetulnya kalau kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, ada sangkut pautnya dengan akidah, dengan keimanan, dengan jati diri, dan dengan kepribadian, pendirian harus. Maka ayo kita kembali pada tahun baru Hijriah dengan semangat baru untuk hijrah. Semangat baru untuk hijrah juga. Hijrah dari kemalasan menuju giat, kebodohan menjadi ahli ilmu, maksiat menjadi tobat dan taat dan seterusnya. Dan rumah tangga yang tidak indah menjadi indah. Kita jadikan saat-saat untuk kita memulai segala kebaikan. Dan ini dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu di saat mereka mengumpulkan kaum muslimin
untuk berdoa di akhir tahun dan doa awal tahun, yang isi doa akhir tahun adalah mengevaluasi, menceritakan kepada Allah, mengadukan kepada Allah tentang tahun yang lalu yang telah dilewati dengan segala kekurangan dan dosa, lalu mohon kepada Allah. Kemudian berdoa awal tahun dengan doa khusnudzon kepada Allah, mengharap semoga tahun yang akan datang menjadi tahun kemuliaan, tahun keberkahan, tahun kebahagiaan, tahun kejayaan, tahun keselamatan, dan tahun penjagaan dan seterusnya. Ya, ajarkan oleh para ulama untuk baca doa semacam itu. Dan kita berharus dengan tahun baru semacam kita memandang masa depan dengan khusnudzon kepada Allah. Semoga tahun yang akan datang adalah tahun kemuliaan untuk kita. Amin. Tahun kejayaan untuk kita. Tahun keselamatan untuk kita. Tahun penjagaan untuk kita. Ini. Kemudian banyak hubungannya dengan akidah bersama tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Dan di samping itu juga ada amal-amal ibadah yang perlu kita lakukan. Kita lanjutkan urusan akidah lagi. Kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus paham. Ahlussunnah wal Jamaah punya tantangan akidah di saat kita masuki bulan semacam ini. Bulan Muharram. Ada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram di situ ada perbincangan akidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Tanggal 10 Muharram ada hubungannya dengan akidah, dan jangan sampai kita tertipu, terlena, terpedaya dengan sebagian provokasi atau upaya-upaya untuk merusak Islam. Dengan kisah 10 Muharram bersama wafatnya imam besar, cucu Nabi Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ini biasanya bersama adanya 10 Muharram ini ada Yerobiku hamba-hamba yang dengan akidah yang sesat, dua kutub ekstrim. Nasi dua kutub ekstrim. Kutub yang pertama adalah yang bersama meninggalnya Imam Husain itu mereka bergembira, kemudian berburu-buru menyalahkan Imam Husain, menganggap dia adalah orang yang bunuh diri, sudah tahu musuhnya banyak masih melawan dan seterusnya, terus mengejek dan merendahkan ahli bait Nabi SAW. Mereka adalah bukan ahli sunnati wal jamaati. Karena Imam Husain keluar adalah dengan kebenaran, Imam Husain keluar adalah mati syahid, dan Imam Husain adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Imam Husain adalah orang yang pernah disebut oleh Rasulullah dengan Sayyidul Syababi Ahli Jannati, tuan penghulu ahli surga, orang di surga, pemuda yang paling mulia nanti. Pemuda yang paling mulia adalah Sayyidina Imam Husain dan Sayyidina Imam Hasan. Kemudian kutub ekstrim yang lainnya adalah yang menjadikan wafatnya Imam Husain ini untuk menggugah emosi sekelompok umat, kemudian dijadikan kendaraan untuk menuduh sekelompok umat yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang busuk, tuduhan-tuduhan yang jelek, hingga tuduhan ini akan berkembang dan berkembang sampai muncullah sekelompok orang yang mencaci para sahabat Nabi SAW, mulai dari mencaci ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya katanya yang membantai Imam Husain adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mereka mengangkat lagi tentang keimaman Imam Husain dan seterusnya kepada sebelumnya Imam Hasan, kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah tidak benar menjadi khalifah, Abu Bakar adalah perampok dan seterusnya. Kemudian sampai mengatakan Siti Aisyah adalah seperti pelacur dan sebagainya. Sayyidah Hafsah adalah pelacur. Ini juga kutub ekstrim dari akidah yang sesat dan menyesatkan. Ini ada bersama Muharram ini. Masih banyak perbincangan akidah tentang Muharram ini. Maka hati-hati, ada orang semacam ini. Akhir-akhir lihat, beberapa hari akan datang, hari Jumat akan datang, lihat ada orang pesta dengan menyebut nama Imam Husain. Imam Husain adalah imam kita. Imam Husain adalah imam kita, cucunya Nabi SAW. Kita wajib mencintai ahli bait Nabi SAW. Akan Nabi lihat ada sekelompok yang mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, menjadikan wafatnya Imam Husain ini adalah untuk menggugah emosi, kemudian membuat fitnah pelaku pembunuh atau pembunuh Imam Husain adalah menyebar fitnah pembunuh Imam Husain adalah dari kaum ahli sunnah wal jamaah. Sampai hari ini diyakini oleh kaum Syiah bahwasanya pembunuh Imam Husain adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah fitnah besar. Kalau Imam Husain wafat dalam keadaan mulia semacam itu, ketahuilah telah wafat sebelumnya juga ada orang besar mulia.
Ayahanda beliau siapa? Imam Ali bin Abi Thalib setelah salat subuh dibunuh. Sebelum Imam Ali ada lagi yang besar orang mulia, Sayyidina Uthman bin Affan, dipenggal leher beliau saat baca Al-Quran. Dan Sayyidina Uthman bin Affan wafat waktu itu dijaga oleh Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Imam Ali. Imam Hasan dan Imam Husain menjaga di depan. Di depan rumah, tiba-tiba ada penjahat yang lewat belakang lalu datang ke tempat Sayyidina Uthman dan dipenggal kepala Sayyidina Uthman. Dan di saat dipenggal leher beliau, ketahuilah terpisahlah kepala dengan badan Sayyidina Uthman. Kepala beliau jatuh di mushaf yang lagi dibaca oleh Sayyidina Uthman. Dan sebelumnya lagi adalah Khalifah Umar bin Khattab juga dibunuh. Kisah pembunuhan banyak terjadi. Akan tapi ketahuilah bersama wafatnya Imam Husain telah digunakan oleh sebagian orang untuk menggugah emosi, kemudian memperfitnah bahwasanya ahli sunnah wal jamaah adalah pembunuh Imam Husain. Padahal kalau kita tahu Imam Husain pergi ke Irak adalah karena dibohongi oleh orang yang mengaku mereka adalah pencinta Imam Husain. Imam Husain tinggal di Makkah, pindah dari kota Madinah pergi ke Makkah. Waktu itu di Madinah terjadi pembeatan. Orang suruh membeat kepada Yazid, kemudian Sayyidina Imam Husain tidak mau lah, bukan tidak mau, Imam Husain menghindar daripada hal yang semacam ini. Kemudian Imam Husain pergi ke Makkah untuk mencari ketenangan. Tiba-tiba di Makkah rombongan orang-orang dari Kufah membawa surat-surat bahwasanya Imam Husain ditunggu, Imam Husain ditunggu, Imam Husain ditunggu, sampai puluhan ribu surat menanti kedatangan Imam Husain. Lalu Imam Husain mengirim Sayyidina Muslim ibn Aqil untuk mensurvei, untuk melihat keadaan di sana. Dan memang betul di sana adalah dikatakan orang telah menunggu Imam Husain. Sehingga Imam Sayyidina Muslim ibn Aqil mengumpulkan orang-orang yang katanya menunggu Imam Husain. Setelah betul-betul terbukti banyak ribuan orang yang kumpul dan menanti kedatangan Imam Husain, lalu Sayyidina Muslim ibn Aqil menyuruh utusan untuk memberitahu kepada Sayyidina Imam Husain. Dulu belum ada telepon, dulu belum ada telegram, dulu belum ada WA, dia langsung mengirim utusan. Dan di saat utusan ini berangkat pergi menjemput Imam Husain, akan tapi ternyata di situ ada pengkhianatan, ada upaya-upaya sampai orang-orang yang semula mendukung Imam Husain itu ternyata satu demi satu bergugur, satu demi satu mundur, hingga tidak ada yang menemani Sayyidina Muslim ibn Aqil. Lalu Sayyidina Muslim ibn Aqil ditangkap oleh Ibnu Ziyad, kemudian dibawa ke atas klotek, kemudian dijatuhkan dalam keadaan hidup-hidup, meninggal dalam keadaan dijatuhkan Sayyidina Muslim ibn Aqil oleh Ibnu Ziyad. Dan inilah upaya rekayasa Ibnu Ziyad yang akan menjadikan sebab terbunuhnya Imam Husain. Tidak ada hubungannya dengan ahli sunnah wal jamaah, tidak ada. Tapi upaya Ibnu Ziyad. Kemudian setelah itu Imam Husain kabar khair, tidak ngerti bahwasanya di sana ada musibah, ada bencana. Kalau Sayyidina Muslim ibn Aqil itu telah wafat, berjalanlah Imam Husain sampai ke padang Karbala dan terjadilah kisah dahsyat mati syahidnya Imam Husain rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesesatan akidah ini. Hati-hati. Maka tanggal 10 Muharram nanti lihat, banyak sekelompok orang yang mengagung-agungkan wafatnya Imam Husain, tapi tujuannya adalah bukan untuk melakukan Imam Husain yang sesungguhnya, akan tapi untuk menyebar fitnah di kalangan kita. Nah, ini lagi yang keamanan harus paham, harus tahu. Insya Allah di Aceh aman. Di Aceh adalah aman. Tidak akan kemasukan akidah-akidah semacam itu. Tidak adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada akidah-akidah yang aneh. Jadi kita ini memang dikepung dengan dua kutub ekstrim. Yang satu membenci ahli bait Nabi SAW secara halus. Yang satu membenci ahli bait Nabi Muhammad secara halus. Yang satu membenci sahabat Nabi SAW. Ada. Dan dua-duanya saling mengkafirkan. Yang satu mudah mengkafirkan ulama, dikit-dikit kafir, gara-gara tawassul, bid'ah, ini semuanya itu mengkafirkan. Yang satu mengkafirkan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan jangan sampai mau ditipu oleh sekelompok kaum Syiah misalnya yang mengatakan bahwasanya tidak benar jika orang Syiah itu mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Sayyidina Umar. Jangan percaya dengan mereka. Kembalilah kepada buku-buku terpercaya mereka, bukan buku tulisan pemikiran orang akhir zaman, akan tapi baca di buku-buku rujukan mereka. Bagaimana mereka mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka mencaci Sayyidina Umar bin Khattab, dan bagaimana mereka mencaci Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga mencaci Sayyidah Hafsah. Kemudian harus kita ketahui lagi, kalau kita bicara di dalam fikih itu, awas, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita itu menuduh orang lain berzina.
Atau istilahnya namanya qadhf. Kalau kita menuduh orang lain berzina namanya qadhf. Qadhf itu mengatakan menuduh orang berzina, ngomongin orang kamu berzina, ini adalah qadhf. Dicambuk 80 kali. Jaga lidah kita dari bicarakan perzinaan seseorang. Akan tapi lihat sekelompok umat tadi itu, kaum yang kita sebutkan tadi, kaum Syiah, mencaci Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengatakan bahasanya Siti Aisyah adalah pelacur yang disusupkan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Hafsah adalah pelacur yang disusupkan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan kebencian kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan menanamkan kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai putri beliau berdua pun ikut. Lalu dikatakan mereka pelacur yang disusupkan. Subhanallah. Ini keluar dari pemahaman akal sehat. Bagaimana? Kita saja tidak akan terima kalau ada orang berkata bahwasanya bapak kita menikah dengan pelacur. Bagaimana dengan Nabi SAW yang maksum terjaga? Bagaimana rumah tangga beliau dimasuki oleh seorang pelacur? Tapi ingat, Allah Maha Adil. Jika ada orang mengatakan seseorang itu berzina, maka hukumnya Allah dicambuk 80 kali. Allah Maha Adil. Bagaimana kisah mereka yang menuduh Siti Aisyah sebagai pelacur? Bagaimana kehidupan orang-orang yang mengatakan Siti Hafsah adalah sebagai pelacur? Allah hukum juga cuma tidak melalui mahkamah, akan tapi melalui keyakinan mereka sendiri, sehingga setiap 10 Muharram mereka memukuli tubuh-tubuh mereka sendiri sampai berdarah, bahkan sampai mati banyak. Sehingga kalau sudah hari-hari begini, di Iran sana juga, di Irak, di kalangan kaum Syiah, rumah sakit dipersiapkan sebesar-besarnya untuk menjaga-jaga nanti adanya orang yang memukul diri mereka sendiri. Bukan macam-macam, besi, paku, segala macam sampai berdarah. Itu lebih daripada cambuknya qadhf tadi 80 kali. Dan itu hukuman dari Allah SWT. Dan cara hukumnya Allah adalah dengan meyakini kalau itu adalah ibadah. Sementara Nabi SAW melarang kalau kita mengingat kematian seseorang, jangan kau robek bajumu, jangan kau tempeleng kamu, karena itu adalah tanda tidak diluar dengan keputusan Allah SWT. Tapi bagaimana keadaan mereka? Mereka melakukan itu semua, mukul-mukul dan sebagainya. Lebutkan Husain. Itu adalah hukuman dari Allah. Karena apa? Karena mereka mengatakan Siti Aisyah adalah pelacur. Siti Aisyah adalah orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Dan mereka caranya paling pandai dengan membuat cerita palsu tentang Siti Aisyah begini, dan segala begini, dan itu adalah keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita punya akidah yang kuat adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah bukan Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah adalah bukan akidah Wahabiyah. Akidah ahli sunnah wal jamaah bukan akidah Syiah. Dan kita harus punya pendirian. Jangan tertipu dengan sebagian kelompok yang mengatakan diri mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka palsu. Masih ingat di majelis ini juga pada tahun yang lalu, ingat identitas 5. Jangan sampai dari kita tidak bisa menghafal identitas yang 5 kalau ingin selamat. Orang selamat yang punya identitas 5. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Yang tidak Islam tidak selamat. Di akhirat tidak selamat. Hanya yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Ingat. Dan orang yang beragama Islam ternyata tidak cukup selamanya Islam ngaco. Banyak Islam yang disusulkan. Islam aneh. Tapi orang Islam dengan akidah yang bermacam-macam. Maka kita harus disamping mengatakan diri kita adalah Islam, yang kedua adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan ternyata tidak cukup ingat orang mengatakan dirinya adalah Islam ahli sunnati wal jamaati, sebab di sana banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Dan sudah masuk Aceh, awas hati-hati. Sudah masuk Aceh, ahli sunnah wal jamaah tapi mereka palsu. Sesaat mengatakan diri mereka salaf dan seterusnya. Dan mereka mengatakan ahli sunnah, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Kita harus berani mengatakan setelah ahli sunnah wal jamaah yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah. Ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau ikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kebanyakan di Indonesia dan Aceh khususnya adalah ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tidak Islam, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Dengan ciri khas sifat 20 dan seterusnya. Dengan ciri khas ahli sunnah mencintai Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan seterusnya. Asy'ariyah. Dan setelah mereka itu mengatakan dirinya Asy'ari, awas. Ada orang yang mengaku dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi mereka anti dengan yang keempat ini, tasawuf sufi. Maka sambil Asy'ariyah sufiyah. Anda
di dalam beribadah, membersihkan hati, ikut manhajnya ahli tasawuf, orang-orang sufi seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti Imam Al-Jilani, Imam Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya, Imam Haddad rahimahullah ta'ala yang insyaAllah nanti wirid beliau akan kita hadirkan di sini. Dan ingat, ini adalah sufi dunia tasawuf. Tapi ingat, dalam Syiah ada tasawuf, dalam Mu'tazilah ada tasawuf. Maka tapi harus tahu, tasawuf tidak harus Mu'tazilah dan tasawuf tidak harus Syiah. Kita punya tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf yang manhaj, tasawuf yang punya syarat ilmu dari orang-orang yang mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati. Dan harus. Makanya ada orang yang mengatakan dunia Islam ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka anti tasawuf. Ya. Kalau anti tasawuf saya tidak mau. Harus mengakui tasawuf. Ada pun bergabung menggunakan tarekoh atau tidak, ini masalah lain. Tidak harus kita masuk tarekoh. Hanya saja kalau kita masuk dunia tarekoh itu artinya kita menjadi pembimbing agar mudah dan cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tarekoh ini namanya tarekoh? Syadziliyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifa'iyah dan seterusnya. Itu adalah tarekoh-tarekoh, itu adalah cara beribadah yang diambil oleh seorang alim sesuai dengan yang diambil dari guru dan guru sampai Rasulullah, kemudian terorganisir, perkumpulan seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan seterusnya. Itu adalah tarekoh yang kalau kita sederhanakan, tarekoh itu adalah kita mengikuti seorang guru dalam amaliyah, dan guru itu mengambil dari guru sehingga sampai kepada Syekh Qadir Jailani, maka saya Qadiriyah misalnya. Syekh Qadir Jailani pun di saat melakukan ibadah bukan dari akal dan hawa nafsu beliau, akan tapi itu adalah sebagian daripada apa yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada perbedaan antara seorang guru tarekoh dengan guru tarekoh, ada perbedaan karena luas amalan Nabi itu. Misalnya Qadiriyah menekankan zikir tentang la ilaha illallah, yang ini menekankan tentang salawat Nabi, yang ini menekankan ini. Semua adalah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Syekh Qadir Jailani sampai kepada Allah di koran dengan ini. Jadi dalam muridnya Syekh Qadir Jailani sampai kepada Allah dengan zikir ini. Syekh Ahmad Rifai dengan zikir ini. Sehingga ditekuni oleh muridnya agar sampai kepada Allah. Akan tapi itu semua diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarekoh semua diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus sufi tasawuf. Ini sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang kelima, identitas yang harus ada pada kita adalah seorang muslim ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah harus bermadhab. Kalau tidak bermadhab, awas hati-hati. Kalau ada orang hari ini lalu mengatakan saya tidak perlu bermadhab, lalu ikut siapa ini? Bermadhab artinya ikut para ulama. Mengikuti para ulama. Dan orang yang bermadhab itulah orang salafi, sebab bermadhab itu mengikuti metodologi, cara istinbat hukumnya para ulama. Kita punya guru kita mengambil dari guru kita sampai kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Asqalani dan seterusnya sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan Imam Syafi'i lah yang punya metodologi, punya manhaj, punya cara untuk istinbat, untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka Imam Syafi'i adalah salafi yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang mengatakan diri mereka adalah salafi, akan tapi ternyata mereka tidak bermadhab, harus ada tambahannya, itulah salafi palsu. Jangan Anda memberikan gelar kepada mereka dengan salafi itu gelar kemuliaan, salafi itu gelar hebat, gelar mulia. Akan tapi salafi sesungguhnya adalah kita yang bermadhab ini. Yang tidak bermadhab adalah salafi palsu. Kenapa? Bermadhab itu mengikuti siapa? Imam Syafi'i salaf, Imam Malik salaf, Imam Abu Hanifah salaf, Imam Ahmad salaf. Mereka adalah salaf yang sesungguhnya. Kenapa kita kembali kepada mereka, tidak kembali kepada Rasulullah? Itu jangan sombong. Kembali kepada Rasulullah tidak akan bisa, kembali kepada Al-Quran tidak akan bisa, kecuali kita punya bekal. Orang tidak akan bisa langsung istinbat mengambil hukum dari Quran kecuali ahlinya, dan tidak diberikan kepada semua orang. Dari sahabat Nabi pun tidak semua yang bisa langsung mengambil dari Al-Quran, hanya puluhan, 100 atau 120 sahabat Nabi yang bisa beristinbat. Ribuan yang lainnya adalah taklid, ngikut sahabat yang lainnya. Orang akhir zaman sekarang dikit-dikitan langsung kepada Quran hadis, hati-hati. Itu adalah menjerumuskan. Kita perlu ikuti ulama, ikut Imam Abu Hanifah, ikut Imam Malik, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad. Kenapa harus ikut mereka? Karena mereka adalah yang telah
mengumpulkan tentang metode dalam istinbat hukum, dalam memahami hukum yang diikuti ulama setelahnya. Yang Imam Asy-Syafi'i membuat satu kaidah untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Artinya kalau kita ingin menjadi seorang salaf, mengikuti salaf adalah mengikuti manhaj, bukan mengikuti omongan orang salaf, bukan. Manhaj bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka muncul orang bermadhab, jadi salafi adalah orang yang bermadhab. Ini pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, kalau kita banyak masalah akidah di seputar Muharram ini, itu di antara yang sudah kami sampaikan. Kemudian juga jangan lupa ada pesan-pesan untuk amal-amal yang perlu kita lakukan di bulan Muharram. Baru kami sampaikan amal-amal yang perlu kita lakukan di bulan Muharram adalah puasa 10 di bulan Muharram, puasa sunnah 10 Muharram namanya Asyura. Kalau tidak salah jatuh hari Kamis, hari Jumat. 10 Muharram puasa ini adalah puasa sunnah yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis sahih. Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan Nabi bersabda, "Hada yaum Asyura." Hari ini adalah hari Asyura. Hari tanggal 10 Muharram. Lam yaktubillahu alaikum syamah. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku berpuasa. Man syaa falyasum wa man syaa falyaftir. Kalau ada ingin berpuasa ngikut aku, ayo berpuasa. Kalau tidak, enggak apa-apa, berbuka. Artinya ini menunjukkan kalau puasa di bulan Muharram, 10 Muharram adalah sunnah. Dan ini sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan mohon diperhatikan. Dan pahalanya Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah." Aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Mudah. Begitu kasih Allah kepada kita, rahmat Allah. Jadi kita berbicara tentang penyesalan tahun yang lalu, bagaimana keadaan dosa kita pada yang lalu. Berbuatlah di bulan Muharram, semoga Allah mengampuni dosa yang lalu. Lakukan berpuasa di 10 Muharram. Kemudian, di samping kita berpuasa di 10 Muharram, hendaknya juga kita bisa berpuasa tanggal 9 ya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, tatkala Nabi puasa Asyura, wa amara nasa bisiyami, kemudian menyuruh orang lain untuk berpuasa, hadis riwayat Muslim. Qalu, para sahabat Nabi itu bertanya, "Hadza yaumun tu'addimuhu al-yahud." Ya Rasulullah, engkau ajak kami berpuasa di 10 Muharram. Padahal 10 Muharram ini kan hari yang diaturkan oleh orang Yahudi dan Nasrani dan orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa puasa di hari ini ya Rasulullah. Kok gak enak kalau kita puasa bareng-bareng dengan mereka? Kok sama ibadah kita dengan mereka? Ya. Ibadah para sahabat Nabi SAW. Gak mau ikut-ikutan. Biarpun itu perintah Nabi, memang mereka tidak melanggar perintah Nabi. Bukan mereka ingin melanggar perintah Nabi, hanya bertanya karena kejanggalan di hati, ya Rasulullah. Lalu kita puasa persis dengan yang dilakukan orang Yahudi tanggal 10 Muharram. Melihat para sahabat Nabi gundah dengan puasa di 10 Muharram, apa yang disampaikan Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'." Kalau seandainya Allah memberikan kepadaku umur sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Inilah maka disunatkan kita puasa Tas'a, hari yang tanggal 9, untuk berbeda kita dengan orang Yahudi. Dan ini juga termasuk puasa sunnah yang dikukuhkan. Maka berpuasa tanggal 9. Tanggal 9 kemudian tanggal 10. Mungkin ada di antara kita tanggal 9 yang tidak bisa berpuasa. Kemudian tiba-tiba tanggal 10 bagaimana? Berpuasa tanggal 10, jangan khawatir. Berpuasa tanggal 10. Berpuasa tanggal 10. Lalu bagaimana agar berbeda dengan orang Yahudi? Berbedalah dengan orang Yahudi seperti yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, "Sumu yaum Asyura." Berpuasalah di hari Asyura. Sumu yaum Asyura, berpuasalah di hari Asyura, wa khaliful yahuda. Tapi ingat, berbedalah dengan orang Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu aw ba'dahu yauman, maka caranya tambah sehari sebelumnya. Kalau sehari sebelumnya nggak bisa, aw ba'dahu yauman, atau sehari setelahnya. Maka yang sudah berpuasa tanggal 10 kok 9-nya tidak, mohon untuk ditambah tanggal 11.
Itulah yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas dalam hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau tanggal 11 nggak bisa, ya tanggal 12. 12 nggak bisa, ya tanggal 13. Terus pokoknya pengen beda sama orang Yahudi. Kemudian kalau ingin menambahkan kebaikan lagi, kita berpuasa di bulan Muharram. Puasalah di bulan Muharram semuanya. Sebab Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW. Nabi menghimbau kita untuk berpuasa bulan Muharram semuanya. Beliau Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Ini adalah hadis sahih. Maka hendaknya kita untuk bisa berpuasa di bulan Muharram. Kemudian setelah itu ada hal yang perlu kita tambahkan. Amalan-amalan ini cukup, insya Allah diamalkan semuanya. Ada berkenaan tentang anak yatim. Kami perlu mengingatkan biasanya kalau bulan Muharram ya dijadikan seperti hari khusus untuk anak yatim. Apakah betul kalau bulan Muharram ini adalah hari rayanya anak yatim? Hari raya anak yatim sama dengan hari raya kita, yaitu di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Agar Nabi ketahuilah bahwa untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram bukan sesuatu yang terlarang. Hanya yang perlu kita fahamkan lagi, ketahuilah, nyantuni anak yatim jangan hanya di bulan Muharram. Sebab anak yatim makannya tidak hanya di bulan Muharram. Ini yang perlu difahami. Ada sebagian orang heboh di bulan Muharram. Anak yatimnya dicecer banyak, sudah lupa dikasih air, kasih amplop, dibuka 20.000. Nah ini 20.000 untuk hidup 1 tahun. Musibah. Tujuannya adalah sebetulnya kalau kita ingin mengadakan ramai berkumpulnya anak yatim di hari itu, agar ada kesadaran dari orang yang cukup untuk mengambil mereka untuk dibesarkan. Bukan hanya sekedar kita baca, kita usap kepalanya saja. Ini perlu kesadaran makna ini. Jadi yang ma'ana wa kafirul yatim nikah ini, aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini nanti di surga. Ini Rasulullah kita bersanding dengan Nabi dan di surga. Allah menjamin kehidupan anak yatim. Dan awas hati-hati dengan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya sementara dia belum balik. Selain itu bukan yatim lagi. Khususnya yang punya panti asuhan, hati-hati. Jika ada dana masuk untuk anak yatim, hendaknya diberikan kepada anak yatim. Dan sebaiknya ikrarnya orang yang berhibah dan berwakaf hendaknya diumumkan. Bukan sekedar untuk anak yatim, akan tapi anak yatim dan orang fakir juga, atau yang membutuhkan, orang dha'afa. Sebab yatim. Hati-hati dengan anak yatim. Innama yakununa fi butunihim nar. Makan hartanya anak yatim, makan api neraka. Dan mohon semuanya harus punya kesadaran akan anak yatim ini. Anak yatim. Jangan ada yang berbuat zalim kepada anak yatim. Ketahuilah, jika kita berbuat zalim kepada anak yatim, ketahuilah Allah juga Maha Kuasa untuk menjadikan anak kita yatim di esok hari. Ingat, anak yatim tolong perhatikan. Harus ada kesadaran, melembutkan hati kalau kita merawat anak yatim. Tapi merawat yang sesungguhnya. Ada bagi kita berikan santunan setahun sekali, itu adalah kebaikan. Tapi ketahuilah mereka butuh setiap hari, kebutuhan setiap hari, makan setiap hari, baju setiap hari, pendidikan setiap hari. Maka kalau di antara kita mengadakan perkumpulan anak yatim di bulan Muharram, hendaknya panitia menindaklanjuti dengan mencari pengasuh, orang tua asuh yang bisa mengambil anak yatim untuk bisa disekolahkan agar ada kesinambungan. Dan juga mohon, kalau Anda ingin berbuat baik kepada anak yatim, kirimkan saja ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah tersebut. Tidak usah diundang ke rumah kita. Sebab kadang-kadang rumahnya jauh 2 jam, anak yatim harus naik angkot 2 jam, capek dia ngantuk 2 jam, makan kenyang sampai di sana, pulang lapar lagi nanti itu. Belum lagi itu kiainya pada bingung itu, ngajinya mesti keputus, nggak diterima, nggak dapat duit, mau diterima pasti rusak program pondok. Makanya kami selalu ingatkan orang kaya yang suka mengundang anak yatim, kirim saja duitnya ke pondok, ke tempatnya yatim dia itu, makanya dikirim. Jangan sampai anak yatim, masya Allah, diseksa untuk bawa ke sana kemari.
Katanya agar rumahnya berkah dan sebagainya. Keberkahan adalah Allah yang memberi dengan cara kebaikan kita. Kalau tidak harus kita datang mereka di rumah kita. Dan kami himbau kepada semuanya. Kalau Anda punya anak ingin cepat berhasil berjaya di dunia dan di akhirat, cari katrol. Biar cepat bagaimana? Katrolnya adalah anak yatim.